Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Putri Nurhayati dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 052180908. Di tugas 3 ini di mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, izinkan saya untuk memaparkan masalah dan solusi dari kasus korupsi impor di Bea Cukai. Dasar teori yang saya gunakan ialah definisi pelayanan publik yang disampaikan oleh Humphreys 1998.6 adalah pelayanan-pelayanan yang utamanya atau keseluruhannya dibiayai oleh pajak. Pajak yang dimaksud adalah pajak negara ya. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, patologi birokrasi. Patologi biasa disebut penyakit. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik pasti tidak asing dengan penyakit birokrasi yang menjamur seperti korupsi. Tindakan yang seperti ini disengaja dengan menggelapkan uang negara atau tindakan lain yang dalam hal pengurangan hak bagi warga negara. Yang kedua adalah kolusi. Kolusi adalah tindakan kerjasama yang ilegal, dalam arti ilegal melawan hukum, atas kesepakatan gelap. Kemudian yang ketiga ialah nepotisme. Tindakan nepotisme menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dengan memberikan posisi atau jabatan strategis kepada keluarga atau teman dekat tanpa menjalankan pemilihan umum ataupun teknis dari lembaga terkait. Kemudian kasus korupsi impor bea cukai. Nah, ini inti permasalahannya. Operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 4 Februari 2026 yang dilaksanakan di Lampung. Ini operasi diam-diam atau operasi senyap yang dilakukan oleh KPK dalam rangka memberantas korupsi. Terjadi penangkapan 17 tersangka, 6 diantaranya terlibat kasus impor bea cukai. Ini bea cukai versus kargo swasta. Telah ditangkap RZL, seorang mantan Direktur Jenderal Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. SIS, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, dan ORL, Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai. Kemudian dari pihak kargo swastanya, JF pemilik PT Blue Ray Cargo, AND Ketua Dokumentasi PT Blue Ray Cargo, dan DK Manajer Operasional PT Blue Ray Cargo. Kemudian kronologi dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ialah Bea Cukai telah melakukan penyalahgunaan sistem jalur pemeriksaan di Bea Cukai dengan mengondisikan barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang diarahkan untuk tidak melewati jalur merah. Jalur merah di sini ialah pemeriksaan ketat dari dokumen dan fisik barang impor tersebut. Dengan pengaturan tersebut, PT Blue Ray Cargo melakukan aksi suap pada oknum pejabat Bea Cukai yang diberikan sebagai jatah bulanan. Uang dan barang mewah hasil penerimaan suap disimpan di safe house. Safe house ini adalah rumah aman tempat menyimpan barang-barang korupsi. Salah satunya di apartemen daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Ini safe house yang dipilih oleh Bea Cukai atau oknum dari Bea Cukai tadi ya. Kemudian inovasi dan solusi. Ini saya adaptasi dari inovasi solusi dari pernyataan KPK, yaitu memperkuat digitalisasi dan integrasi pengawasan impor melalui sistem pertukaran data antar kementerian sebagai pengawas, sistem profiling dan scoring risk untuk membatasi diskresi individual dalam penetapan jalur impor. KPK mendorong integrasi perizinan, neraca komoditas, dan pemilik manfaat untuk akuntabilitas impor, menyederhanakan proses kepabeanan, dan yang terakhir adalah meminimalkan interaksi tatap muka untuk meminimalkan aksi korupsi. Dampak positif dari inovasi dan solusi yang disampaikan tadi ialah pendapatan negara bertambah banyak karena berkurangnya kasus korupsi, kepercayaan publik meningkat, produk dalam negeri maupun bersaing dengan pasar internasional, mempersingkat proses pelayanan, dan yang terpenting, pertahanan negara stabil. Mau sudah sukses atau menuju sukses, bahkan sudah menjalani kesuksesan, jangan lupakan prosesmu saat menaiki tangga karir. Karena jika kamu terpeleset satu anak tangga saja, maka akan jatuh tragis menuju ke bawah. Say no to korupsi. Terima kasih.